Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah teknologi flavoring kali ini kita akan membahas tentang flavor dari reaksi Maillard. Nah, apa itu reaksi Maillard? Saya harap sih sudah banyak yang tahu ya, karena sudah semester 5 yang mengambil mata kuliah ini. Nah, sebelum kita berkenalan dengan reaksi Maillard, kita kembali lagi ini ke pertemuan pertama lalu. Telah disebutkan ada beberapa tipe dari flavoring. Ada flavoring natural, sintetik, terus ada natural flavoring complex, smoke flavoring, spices and oleoresin, terus ada flavor enhancer, ada thermally processed flavor. Nah, di manakah masuknya si flavor dari reaksi Maillard ini? Nah, ini masuk dalam thermally processed flavor. Jadi flavor yang didapat dari suatu proses thermal. Tapi karena reaksi Maillard ini juga melibatkan substans-substans senyawa-senyawa atau komponen-komponen yang natural, dia bisa juga kita bilang natural flavoring complex karena hasil senyawa yang dihasilkan dari reaksi Maillard itu cukup kompleks. Tapi bisa juga reaksi Maillard ini menjadi sintetik ketika bahan bakunya yang digunakan adalah bahan baku sintetis. Jadi tergantung. Tapi pengelompokan utamanya adalah dia di sini thermally processed flavors karena flavor yang diproduksi melalui proses thermal. Nah, Maillard reaction ini saya sebenarnya bukan memperkenalkan ya, tapi lebih mengingatkan. Reaksi Maillard itu kalau di luar teknologi flavoring ya biasanya dijelaskan sebagai reaksi pencoklatan non-enzimatis. Artinya dia menghasilkan warna kecoklatan tanpa pelibatan enzim di sana. Reaksi pencoklatan non-enzimatis di bahan pangan itu dikenal ada dua, reaksi Maillard sama karamelisasi. Nah, yang kita bahas sekarang adalah Maillard. Ciri khas dari reaksi Maillard itu adalah reaksi antara protein dan gula. Gulanya adalah gula pereduksi atau reducing sugar. Nah, dengan adanya panas, jadi kalau karamelisasi itu tanpa melibatkan protein, hanya gula saja dengan pemanasan. Dan panasnya juga lebih tinggi dibandingkan untuk reaksi Maillard. Nah, jadi si protein tadi ketemu sama gula-gula pereduksi, terus dia dengan panas, maka akan terjadi suatu reaksi yang menghasilkan banyak sekali senyawa-senyawa kimia. Nah, senyawa-senyawa ini yang menimbulkan suatu aroma dan juga rasa sehingga bisa dihasilkan suatu flavor. Jadi dia tidak hanya mengubah warna, juga menghasilkan flavor. Apa sih gula pereduksi? Sekali lagi ini bukan menjelaskan baru, lebih ke mengingatkan karena seharusnya sudah mendapatkan teori tentang gula pereduksi di kimia pangan. Nah, gula pereduksi dari namanya dia artinya mereduksi senyawa lain ya. Ingat di reaksi ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Nah, si gula pereduksi ciri khasnya tahu dari mana kalau ini gula pereduksi atau bukan? Pertama, semua monosakarida itu adalah gula pereduksi. Mau glukosa, fruktosa, galaktosa gitu ya. Tapi tidak semua disakarida itu gula pereduksi. Nah, gula pereduksi ciri khasnya adalah dia memiliki hemiasetal. Hemiasetal itu taunya dari mana? Yang mana sih yang dibilang hemiasetal? Itu ketika ada ini satu rantai karbon itu dia mengikat OR. OR itu artinya O dengan rantai karbon dan satunya lagi OH. Kalau dia seperti ini berarti dia hemiasetal. Kalau dia mengikat dua-duanya OR, O-nya berikatan dengan rantai karbon, tidak dengan H, maka itu disebut dengan asetal. Dan yang asetal ini bukan gula pereduksi, tidak bisa terlibat dalam suatu reaksi Maillard. Nah, di sini contohnya glukosa. Glukosa, di sini ada C-nya. Nah, ini hemiasetalnya. Kenapa? Karena dia ada OH-nya.
Terus ada OR-nya. OR-nya gini. Ini OR, ini O, terus R-nya yang di gugus yang berikatan di sebelah kirinya. Fruktosa begitu juga. Ini C-nya kan di sini. Terus OH-nya ada. OR-nya juga ada. Ini OR-nya. Berbeda dengan di sini yang sukrosa. Sukrosa adalah disakarida karena terbentuk dari dua monosakarida, yaitu gabungan dari glukosa dan fruktosa. Glukosanya punya hemiasetal, fruktosanya punya hemiasetal. Tapi ketika mereka berikatan, hemiasetalnya hilang. Karena lihat, di sini C-nya, OH-nya hilang. OH-nya sudah berikatan dengan fruktosa. Jadi, sekarang hanya ada COR dan COR. Tidak ada lagi OH-nya. Karena hanya tadi sudah hilang karena dia bersatu antara fruktosa dengan glukosa. Nah, kalau sukrosa berarti dia bukan gula bereduksi. Dia tidak terlibat dalam reaksi Maillard. Ini contoh reaksi Maillard, produk dari hasil reaksi Maillard yang sangat familiar seharusnya ya, yaitu di roti-rotian ya, karena roti itu dipanggang ataupun digoreng di mana ada suhu tinggi, roti itu mengandung protein dan juga di sana ada gula-gula pereduksinya sehingga dia bisa mengalami pencoklatan karena panas. Nah, pencoklatan di sini adalah reaksi Maillard. Terus daging yang kita bakar, kita panggang ataupun kita goreng, ada panas di sana, ada protein, ada gula-gula pereduksi. Kopi, terus coklat yang disangrai itu juga mengalami reaksi Maillard. Nah, kembali ke sini lagi, Maillard reaction tadi kan reaksi antara protein dengan gula, terus menghasilkanlah senyawa-senyawa yang kompleks. Nah, senyawa-senyawa kompleks ini yang nantinya akan menghasilkan suatu flavor. Berikut adalah gambaran dari jalur utama pembentukan senyawa-senyawa flavor dari reaksi Maillard. Nah, di sini terlihat yang pertama, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Maillard reaction ini melibatkan protein dan gula, atau asam aminonya. Ingat, protein itu tersusun atas asam amino. Ditambah dengan gula. Nah, Amadori atau Haines, senyawa Amadori atau senyawa Haines ini merupakan senyawa intermediate yang penting dalam reaksi Maillard. Dari si senyawa Amadori atau senyawa Haines ini, dia akan dihasilkan berbagai senyawa yang bersifat flavor. Nah, si Amadori ini akan bereaksi dengan ada 3 jalur utama dalam menghasilkan senyawa flavor. Di sini ada jalur A, B, dan C gitu ya. Nah, dari Amadori ini kalau dia nanti membentuk senyawa deoxyosons terus mengalami cyclization, ini masuk dalam jalur A. Kalau masuk jalur B, itu terjadi fragmentasi, terus kondensasi, dan siklisasi juga, menghasilkan senyawa-senyawa flavor. Terus dari senyawa intermediate dari hasil reaksi Amadori ini, itu juga bisa bereaksi dengan asam amino yang lain yang disebut dengan degradasi Stecker. Nah, hasil dari degradasi Stecker ini juga merupakan senyawa-senyawa flavor. Nah, terlihat di sini, jadi kalau ingin menggeluti atau lebih mendalam tentang flavoring, ini perlu dipelajari satu-satu. Tapi kalau untuk introduction saja, yang perlu dilihat di sini atau dipahami adalah bahwa satu reaksi Maillard ini bisa menghasilkan banyak sekali komponen senyawa-senyawa turunan. Dan masing-masing senyawa turunan ini akan menghasilkan flavor yang berbeda-beda.
Nah, jadi kalau kita memahami dari reaksi yang terjadi pada reaksi Maillard, kita bisa mensintetis atau membuat suatu flavor yang kita inginkan. Misalnya kita ingin flavor yang menyerupai daging yang dipanggang, daging yang digoreng misalnya, atau yang menyerupai rasa kopi ataupun coklat yang disangrai. Nah, semuanya itu berasal dari reaksi Maillard ini. Ini contoh dari senyawa-senyawa yang dihasilkan tadi dari reaksi Maillard. Jadi kan tadi ada beberapa jalur ya, dan masing-masing itu menghasilkan senyawa-senyawa yang berbeda. Nanti tergantung dari jenis gulanya, jenis asam aminonya, terus juga kondisi reaksi yang akan kita bahas lebih lanjut. Tapi ini hanya untuk memperlihatkan bagaimana bervariasinya senyawa yang dihasilkan dari reaksi Maillard. Misalnya di sini senyawa-senyawa yang mengandung sulfur, ada 2-metil furantiol, 2-furfuryltiol, 3-merkapto-2-butanon, dan sebagainya. Dan senyawa-senyawa ini berkontribusi terhadap flavor. Misalnya, untuk 2-metil 3-furantiol, itu menghasilkan aroma yang menyerupai aroma daging gitu ya, daging, terus ada aroma manisnya, sweet, dan sulfuri di situ. Nah, ini dari berbagai hasil penelitian ya, saya ambil nih dari buku, nanti bukunya saya perlihatkan di akhir. Nah, dia ambil dari berbagai literatur, dan di masing-masing literatur ini dari hasil penelitian mereka menemukan misalnya 2-metil 3-furantiol itu ditemukan di mana. Ada yang ditemukan di daging, ada di yeast atau ragi, dan juga di kopi. Dan seterusnya untuk yang lain. Misalnya selain meat tadi ya, ini karamel like misalnya 4-hidroksi 25-dimetil 3,2-thiophenon. Ini menghasilkan aroma seperti karamel dan menyerupai buah-buahan gitu. Nah, ini bisa kita temukan di yeast atau ragi. Jadi ragi kalau kita lakukan reaksi Maillard dengan substratnya adalah ragi. Tadi terlihat ya bahwa dari reaksi Maillard itu banyak senyawa turunan yang dihasilkan. Nah, bagaimana cara kita mengontrol senyawa apa yang dihasilkan, atau senyawa yang dihasilkan itu adalah memang senyawa yang kita inginkan. Nah, untuk dapat mengetahui produknya, tidak hanya kita harus mengerti tentang jalur reaksinya, tapi juga kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan atau pembentukan dari senyawa flavor tersebut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi dari reaksi Maillard ini adalah jenis gulanya dan asam aminonya. Dan ini akan sangat menentukan produk nanti yang dihasilkan. Terus pH dari reaksi, media reaksinya, aktivitas air, suhu, waktu reaksi, berapa lama direaksikan, dan juga interaksinya dengan lipid atau lemak. Yang pertama tentang tipe dari jenis gula dan maupun jenis asam aminonya. Nah, di sini secara umum jenis dari asam amino itu lebih mempengaruhi dari flavor yang dibentuk dibandingkan dengan tipe dari gulanya. Itu secara umum, meskipun jenis gula itu juga akan menentukan produk flavor yang dihasilkan. Nah, di sini tabel yang di sebelah kanan terlihat ada beberapa jenis gula dan juga beberapa jenis asam amino berikut dengan deskripsi flavor yang dihasilkan. Contoh yang pertama ini glukosa, gulanya, terus asam aminonya adalah cysteine. Dia
pada suhu 100 sampai 140 derajat Celcius menghasilkan suatu flavor meaty atau beefy, yaitu flavor yang menyerupai daging sapi gitu. Terus kalau gulanya diganti misalnya jadi ribosa, asam aminonya tetap, yaitu cysteine. Nah, di sini masih tetap flavornya flavor daging, walaupun agak berbeda sedikit gitu ya. Terus tetap glukosa misalnya, tapi direaksikan dengan leusin sebagai asam aminonya pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang dihasilkan flavornya itu adalah coklat, jauh berbeda dengan yang pertama gitu. Terus yang lain lagi misalnya leusin cuma satu di sini. Terus lisin di sini ada lisin dengan glukosa menghasilkan karamel, lisin dengan silosa menghasilkan karamel, tapi ada flavor butternya di sana. Terus lisin dengan ribosa ini menghasilkan suatu flavor toast itu yang seperti roti yang dipanggang gitu, dia punya flavor tersendiri. Itu tadi. Jadi jenis gula dan juga jenis asam aminonya itu akan mempengaruhi jenis flavor akhir yang kita dapatkan. Berikutnya adalah pH. Nah, pH untuk menghasilkan flavor-flavor yang terkait dengan daging itu biasanya dilakukan pada pH yang asam gitu ya, di bawah 7, sekitar 4 sampai 5,5. Nah, terus kalau untuk flavor yang terkait dengan roasting, terus karamel, roasting seperti kopi gitu ya, terus coklat, karamel itu didapatkan pada pH netral atau agak basa. Jadi 7, 8 gitu ya, itu untuk pH produk-produk ini. Berikutnya yang mempengaruhi dari pembentukan flavor dari reaksi Maillard itu adalah media tempat reaksi atau pelarut yang digunakan dan juga aktivitas air. Nah, media atau pelarut yang digunakan itu bisa berupa air yang ada buffernya, propilen glikol, gliserol, triasetin, atau lemak dan minyak, ataupun emulsi lemak dan minyak, ataupun campuran dari pelarut-pelarut ini dengan air. Nah, jenis pelarut ataupun media ini akan mempengaruhi dari kualitas ataupun intensitas flavor yang dihasilkan. Contoh di sini penelitian yang dilakukan oleh Su dan Ho. Di sini mereka meneliti efek dari medium, durasi reaksi, terus kadar air ya, suhu, pH, oksigen terhadap hasil dari flavor yang mereka kembangkan. Ini meat flavor untuk yang menyerupai daging. Nah, untuk yang medianya sendiri itu dia gunakan 2. Yang dia tes adalah air dan gliserol. Nah, mereka menemukan bahwa flavor meaty karakter atau flavor daging yang dipanggang itu lebih superior atau lebih bagus kualitasnya ketika dilakukan pada sistem atau media air dibandingkan dengan media di dalam gliserol. Itu salah satu contohnya. Jadi bisa kita melakukan penelitian, melakukan reaksi Maillard dalam berbagai medium dan dilihatlah kualitas dari flavor yang dihasilkan. Kalau tadi media reaksinya, sekarang tentang aktivitas air. Aktivitas air itu berbeda dengan kadar air ya. Saya rasa seharusnya kalau yang mengambil teknologi flavoring sudah tahu perbedaannya. Jadi kalau kadar air itu menunjukkan seberapa banyak air yang ada di suatu makanan atau suatu medium. Tapi kalau aktivitas air itu menunjukkan seberapa banyak air bebasnya. Jadi dia
Kalau aktivitas airnya tinggi, artinya air bebasnya lebih tinggi dibandingkan air terikatnya. Nah, di sini penelitian yang dilakukan oleh Leahy dan Renexius, ini dia melihat efek dari pH dan juga aktivitas air. Nah, kita akan lebih fokus ke aktivitas air karena kita membahas tentang aktivitas air itu di sini. Nah, yang dia bentuk itu senyawa flavor alkylpirazin. Alkylpirazin ini dapat dibentuk dengan mereaksikan antara gula dengan asam amino atau disebut juga reaksi Maillard tadi. Dan di sini mereka melakukan eksperimen bagaimana kalau pembentukan alkylpirazin ini dilakukan di berbagai kondisi aktivitas air yang berbeda, mulai dari 0,32 sampai 0,85. Dan hasilnya mereka menemukan bahwa laju pembentukan dari alkylpirazin, alkylpirazin ini sendiri merupakan senyawa flavor yang banyak diaplikasikan pada bahan pangan. Jadi ini merupakan suatu kelompok senyawa ya, yang bisa menyerupai flavor coklat, kopi, maupun produk-produk yang dipanggang lainnya. Nah, tadi kembali ke aktivitas air, jadi yang mereka temukan adalah laju pembentukan alkylpirazin itu terus meningkat hingga AW-nya mencapai 0,75. Jadi di sini terlihat bahwa pada AW 0,75 pembentukan alkylpirazin terjadi di paling optimum. Berbeda dengan karamelisasi, untuk reaksi Maillard itu tidak perlu suhu yang terlalu tinggi untuk dapat terjadi. Jadi seperti di suhu ruang itu memungkinkan terjadi reaksi Maillard, hanya saja kecepatan atau laju reaksinya itu sangat lambat. Oleh karena itu, untuk mengoptimumkan proses kita mendapatkan flavor, itu suhu yang diambil biasanya secara general itu sekitar 100 sampai 140 derajat Celcius. Kalau suhunya terlalu tinggi, misalnya 200 derajat Celcius, walaupun ada juga yang sampai 220 gitu ya, tergantung produknya. Nah, resikonya kalau suhu terlalu tinggi itu bahan yang didapat warnanya coklat gelap atau bahkan sampai hitam, dan ada peluang gosong juga. Nah, terlepas dari warna tersebut juga ada peluang terbentuknya senyawa heterosiklik aromatik amines. Nah, senyawa ini bersifat karsinogenik. Jadi akan mempengaruhi keamanan dari produk. Karsinogenik itu adalah senyawa-senyawa yang dapat memicu terjadinya kanker. Lalu waktu itu sangat tergantung sekali dengan suhu. Jadi kalau suhunya tinggi, maka waktu terjadinya reaksi Maillard secara sempurna itu juga relatif lebih singkat. Kalau dia suhunya rendah, maka kita butuh waktu yang lebih lama. Dan waktu ini akan mempengaruhi komposisi dari senyawa flavor yang dihasilkan. Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam pembentukan senyawa-senyawa flavor dari reaksi Maillard adalah interaksinya dengan lipid. Lipid terdiri atas lemak, minyak gitu ya, asam lemak, itu akan mempengaruhi dari senyawa flavor yang dihasilkan. Jadi ketika proses pemanasan dan di situ terdapat lipid akan mengalami oksidasi menghasilkan lipid hidroperoksida. Nah, di reaksi oksidasi lipid ini, senyawa-senyawa turunan yang didapatkan itu akan menghasilkan senyawa flavor juga, atau senyawa yang mempengaruhi rasa dan aroma. Selain itu, senyawa hasil oksidasi lipid, dia juga akan berinteraksi dengan senyawa-senyawa hasil dari reaksi Maillard. Jadi kalau yang sebelah kanan dari gambar ini merupakan reaksi Maillard, yang di sebelah kirinya itu adalah reaksi lipid. Nah, terlihat dari gambar ini bahwa terjadi interaksi ya antara senyawa yang dihasilkan oleh reaksi Maillard dengan senyawa yang dihasilkan dari oksidasi lipid. Demikian juga sebaliknya.
Sehingga di sini akan terbentuk senyawa yang kompleks yang akan mempengaruhi profil flavor yang dihasilkan pada akhirnya. Nah, di sini kita harus memahami bahwa kalau ingin membentuk suatu flavor, misalnya flavor yang menyerupai daging, di mana pada saat kita memanggang daging, yang terlibat di sana tidak hanya asam amino dengan gula, tapi di situ ada juga interaksinya dengan lipid. Nah, kalau kita ingin mensintetis atau membuat si flavor yang menyerupai dengan tadi daging panggang, maka kita harus juga memperhitungkan tentang senyawa lipid ini. Apakah dalam nanti sintetisnya kita juga akan memasukkan senyawa-senyawa lipid dan menyerupai reaksi oksidasi yang terjadi secara alami pada bahan pangan. Berikut adalah contoh bagaimana suatu flavor dibentuk atau dikembangkan dari reaksi Maillard. Ini yang saya ambil contohnya adalah dari satu paten, ini dari United States Patent Office ya, yang judulnya Process for the Preparation of a Meat Flavor. Jadi dia mempatenkan proses untuk membuat flavor daging. Nah, di sini flavor daging yang dibentuk menggunakan prinsip dari reaksi Maillard. Nah, di paten ini dijelaskan tentang bagaimana cara membuat flavornya, flavor yang mirip dengan daging tadi. Jadi mereka menggunakan asam amino utamanya, di sini cysteine atau cysteine, terus karbohidratnya atau gula pereduksinya yaitu glyceraldehyde. Glyceraldehyde ini merupakan monosakarida dari golongan triosa. Nah, terus medium yang digunakan adalah air. Nah, terus di sini ada tulisan elevated temperature, artinya dilakukan pemanasan ya, sesuai dengan tadi reaksi Maillard itu butuh panas untuk lebih optimum terjadi reaksinya. Nah, di sini disebutkan juga bahwa tidak mesti harus hanya asam amino cysteine dan cysteine saja, tapi juga bisa gabungan dari beberapa asam amino. Jadi memungkinkan di sini untuk menggunakan starting materialnya yaitu berupa fish protein. Protein yang diambil dari ikan. Dengan catatan bahwa tetap ditambahkan dari luar yaitu asam amino cysteine atau cysteine karena sebagai dia asam amino utamanya. Nah, di sini sebagai catatan juga disebutkan bahwa fish protein itu harus di-deflavor dulu, jadi supaya flavor dari ikannya tidak masuk nanti. Bagaimana caranya? Dilakukan hidrolisis. Hidrolisis dengan menggunakan asam hidroklorat, terus atau juga dengan menggunakan caustic soda atau NaOH. Terus juga perlu dilakukan selain di flavor, kita harus menghilangkan dulu asam amino fenilalanin dan metionin yang ada di protein ikan tersebut. Kenapa? Karena di sini disebutkan tadi ya, kembali lagi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari reaksi Maillard itu adalah jenis asam amino. Nah, di sini sudah diterangkan sama dia bahwa kita harus menghilangkan fenilalanin dan metionin karena kalau ini ikut bereaksi nanti dengan glyceraldehyde, dia akan menghasilkan flavor yang tidak diinginkan, yaitu flavor floral atau yang aroma yang terkait dengan bunga, dan juga flavor yang seperti potato atau kentang, dan juga flavor-flavor lain yang tidak terkait dengan daging. Jadi ini perlu dihilangkan. Lalu untuk mereaksikannya itu tadi disebutkan membutuhkan air. Jumlah airnya disebutkan setidaknya itu 5 kali dari berat aldehidnya. Nah, at least artinya minimal berarti bisa lebih dari itu. Bahkan dia bilang 1500 kali pun tidak masalah. Terus dia jelaskan juga pH dari reaksi. Di sini disebutkan bahwa pH bukan faktor yang kritis.
not a critical, tapi disarankan tidak alkalin, artinya dia kondisinya kondisi asam. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebanyakan untuk membuat flavor daging itu lebih sering digunakan pH asam. Terus bagaimana dengan pemanasan? Sekali lagi, namanya reaksi Maillard lebih optimum kalau dia dalam suhu yang tinggi, tapi tidak terlalu tinggi hingga terjadi reaksi karamelisasi. Nah, di sini dia pemanasannya dia bilang bisa menggunakan reflux. Reflux itu artinya dipanaskan terus ada kondensornya di atas, jadi apapun yang menguap nanti bisa kembali ke bawah sehingga dia tidak kering. Nah, pemanasan bisa dilakukan pada boiling point atau pada titik didih dari campuran tersebut. Berapa lama? Sekitar 1/4 sampai 4 jam. Tapi di sini dia juga bilang bahwa similar result atau hasil yang serupa bisa didapatkan dengan suhu yang lebih rendah. Misalnya 90 derajat Celcius atau bahkan 70 derajat Celcius. Tapi konsekuensinya apa? Waktu pemanasannya bertambah sekitar 18 jam kalau 90, kalau 70 derajat sekitar 24 sampai 30 jam. Nah, di akhir pemanasan kita akan mendapatkan flavor daging dari hasil reaksi Maillard ini. Nah, si flavor yang didapatkan ini masih berbentuk cairan. Bisa kita gunakan bentuk cairan ini untuk ditambahkan di produk pangan, bisa. Tapi bisa juga dia bilang kita keringkan contohnya dengan menggunakan pengering beku sehingga didapatkan powder, sehingga lebih mudah misalnya untuk kita kirimkan kalau kita jual ke perusahaan lain dibandingkan dalam bentuk cairan. Tapi kekurangannya adalah kalau yang berbentuk powder ini dia bersifat higroskopik atau mudah menyerap uap air. Nah, si produk ini bisa ditambahkan ke dalam bahan makanan seperti makanan-makanan yang mempunyai flavor daging. Jadi bisa produk tersebut memang mengandung daging, tapi karena selama proses flavor dagingnya berkurang, maka kita tambahkan flavor daging dari luar. Atau bisa juga bahwa produk ini sebenarnya tidak mengandung daging, hanya kita tambahkan supaya ada rasa atau aroma dagingnya. Nah, di paten ini juga disebutkan bahwa perlu dilakukan aging. Nah, aging itu kita biarkan dulu selama 3-5 hari setelah dibuat. Jadi setelah kita dapatkan tidak langsung digunakan supaya di sana terjadi flavor development atau si flavornya itu jadi lebih mantap gitu ya selama masa inkubasi ini, selama masa aging ini 3-5 hari. Nah, umur simpannya dikatakan bisa sekitar 3 minggu. Tapi kalau kita simpan benar-benar di kedap udara dan tidak terpapar cahaya, itu bisa lebih lama lagi. Itu tadi salah satu contoh bagaimana suatu flavor rasa daging dikembangkan dengan memanfaatkan prinsip reaksi Maillard. Nah, aplikasinya banyak sekali ya. Contohnya di sini untuk vegetarian, orang-orang yang tidak bisa makan daging, tapi namanya daging itu enak. Jadi vegetarian pun sebenarnya menginginkan rasa dagingnya, tapi tidak ingin membunuh hewannya. Nah, untuk makanan-makanan vegetarian yang tapi juga seperti daging, itu banyak sekali dikembangkan saat ini. Nah, untuk mendapatkan flavor dagingnya itu salah satunya adalah kita buat atau kita sintetis dengan menggunakan reaksi Maillard tersebut. Seperti contoh produk-produk ini ya. Jadi ada daging untuk burger gitu, tapi tidak ada dagingnya sama sekali. Nah, terus sosisnya tapi dari kedelai, kan flavornya tidak ada. Nah, supaya ada flavornya itu bisa kita tambahkan dari flavor yang dibuat dari kombinasi antara asam amino dengan gula-gula produksi yang dipanaskan. Selain tadi
flavor daging, reaksi Maillard juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan flavor seperti flavor kopi maupun flavor coklat. Nah, aplikasinya banyak sekali, ini hanya contoh saja, misalnya untuk donat ingin rasanya rasa cappuccino misalnya, kita membutuhkan flavor kopi di sana. Terus M&M's di sini kan coklat, tapi kita inginnya juga punya flavor kopi di situ. Nah, kita bisa tambahkan flavor dari reaksi Maillard. Demikian untuk kuliah kita kali ini tentang flavor dari reaksi Maillard. Dan bahan yang saya gunakan terutama ini dari buku ini, Food Flavor Technology. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.